Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, masih dapat untuk mengingatnya, masih dapat untuk memujinya. Sebuah pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai khatib kami mengajak diri kami sendiri serta jamaah sekalian untuk terus memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil akhir. Sidang jamaah yang berbahagia, dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah SWT berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara manusia awalnya tiada. Dalam bahasa Al-Qur'an, mati. Lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Setelah itu dimatikan kembali dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita, tentu kita harus pertanyakan apa yang sudah kita persiapkan untuk kita menghadapi kematian itu. Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya pada kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, ayat 1 dan 2. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Ayyukum ahsanu amala itu, salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqamah. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sungguh sebaik-baik pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara rutin, berkelanjutan, berkesinambungan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita, patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal yang terakhir yang akan kita lakukan. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama, ayyukum ahsanu amala, yaitu amalan yang terbaik. Bukan amalan yang terbanyak, tapi amalan yang terbaik. Kemudian yang kedua, paling tidak yang bisa kita lakukan, yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu adalah menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu yang kedua yang harus kita persiapkan, yaitu amal yang selalu mengalir pahalanya. Bukan hanya sekali itu saja pahalanya setelah kita selesai beramal lantas selesai, tapi amal jariyah, amal yang selalu mengalir pahalanya, itu yang harus kita lakukan, mempersiapkan kematian itu. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Kita berdoa agar Allah berikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah?
Di antara tanda utama husnul khotimah itu adalah apabila dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia sudah dipastikan akan masuk ke dalam surga. Indikator lainnya dari seorang husnul khotimah, selain mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, yaitu apabila dia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya, selalu pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Orang melihat betapa di akhir hidupnya memang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'maluhu." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum beliau meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal untuk mencapai husnul khotimah ini, kita juga harus berdoa agar Allah memberikan kita keistimewaan ini. Tidak semua orang bisa mendapatkan husnul khotimah. Salah satu doa untuk meminta husnul khotimah ini adalah sebagaimana diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam yang terekam di dalam surah Yusuf ayat 101. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Itu salah satu doa yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan barangkali itu bisa kita jadikan sebagai teladan dan kita tiru. Kita berdoa dengan doanya Nabi Yusuf alaihissalam itu. Itulah sidang jamaah yang berbahagia dalam khutbah yang singkat ini. 3 hal paling tidak yang bisa kita lakukan menghadapi kematian itu tadi. Karena setiap kita tidak ada yang bisa lepas dari kematian. Sidang jamaah yang berbahagia, memang di dalam hidup dan kehidupan ini kita sering lupa, kita sering lalai, dan kita sering terpatri dengan sebuah kenyataan bahwa di dalam pandangan kita saat ini akhirat itu hanyalah sebuah cerita, sedangkan dunia adalah nyata. Tapi sidang jamaah yang berbahagia, ingat, ketika kita telah mati, telah dipanggil oleh Allah SWT, maka dunia ini yang hanya tinggal cerita, tapi akhirat itu yang menjadi kenyataan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirah
adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dengan kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Namun demikian, Allah SWT juga mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah dalam Al-Quran, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Akhirnya semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, serta berkesempatan bertemu dengannya di surga nanti. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma zahara minha wa ma batana wa hafizu 'ala ta'ah wa huduril jum'ah wal jamaah wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina al Indonesia khassah wa sairi buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyil dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.